Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wima Adawiyah, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Di video kali ini saya mewawancarai seorang guru dengan topik keprofesionalisme guru. Langsung saja ke videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya di sini mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wima Adawiyah, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya mau tanya Bapak tentang keprofesionalan guru. Sebelumnya saya mau tahu nama Bapak. Nama Bapak Iman Sambarullah SPD, mengajar guru bahasa Indonesia di SMA 1 Medan Timur sejak tahun 2005. Baik, pertanyaan yang pertama. Tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi saat menjalankan peran sebagai seorang guru profesional dan bagaimana mengatasinya? Guru dahulu dengan guru sekarang jauh berbeda, ya. Profesionalitas guru dahulu juga dengan profesionalitas guru sekarang juga berbeda. Kalau guru sekarang kita dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi IT. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengoperasionalkan komputer, internet segala macam, karena pendidikan sekarang harus banyak berbasis kepada hal demikian. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan guru profesional, ya? Nah, mengatasi permasalahan itu profesional itu tergantung dengan bagaimana guru itu mengajar, ya. Sekarang yang Bapak bilang pertama tadi, guru dahulu dengan guru sekarang berbeda. Guru sekarang lebih kepada menghadapi karakter anak yang jauh lebih beragam daripada masa dahulu. Apalagi sekarang anak-anak lebih dibayangi, lebih dihantui dengan hal-hal yang sifatnya internet, gadget segala macam. Nah, itu yang membuat bagaimana guru mengajar dengan cara pendekatan yang lebih humanis. Karena pada zaman dahulu guru boleh saja untuk memberi pelajaran secara fisik kepada anak, tapi sekarang itu jauh berbeda. Ya, anak lebih pendekatannya lebih kepada humanis. Itu menurut Bapak. Baik, pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana cara meningkatkan profesionalitas Bapak sebagai guru agar mempunyai kepribadian yang baik di mata anak didik dan masyarakat? Kita ini namanya ilmu itu tidak pernah habis, ya, tidak pernah selesai sampai kita mati nanti. Jadi kita harus selalu merasa kekurangan. Jadi cara menutupi kekurangan itu kita harus belajar apa? Belajar bertanya, belajar berbagi ilmu pengetahuan dengan guru lain, ya, tidak hanya mendapatkan ilmu sendiri tapi harus berbagi gitu. Dan Bapak rasa dalam cara untuk kita melakukan pengajaran pendidikan kepada anak itu juga guru harus lebih profesional, lebih paham terhadap karakteristik anaknya. Bagaimana kita menjiwai pelajaran yang kita emban, lalu kita transferkan ke anak sehingga anak bisa menerima dengan rasa aman, dengan rasa gembira, dengan penuh tanggung jawabnya. Lalu menurut Bapak, mengapa seorang guru harus mengembangkan sikap profesionalnya? Itu karakter, ya. Profesionalitas guru itu karakter seorang guru. Jadi mengembangkan profesionalitas itu hal yang harus, karena kita guru itu bukan sudah jenius, ya. Dia harus belajar terus belajar sehingga dia lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang, termasuk bidang studinya, materi pelajarannya juga itu harus dikuasai oleh guru. Maka guru juga harus belajar, bukan siswa aja yang belajar. Jadi zaman sekarang malah dituntut untuk belajar dengan ilmu pengetahuan, dengan IT yang bisa kita
paham. Menurut Bapak sebagai guru profesional, apakah penting seorang guru memahami perkembangan peserta didik? Sangat penting sekali, sangat penting sekali memahami peserta didik. Peserta didik itu harus kita lihat karena dalam satu lingkungan itu, kelas itu karakter peserta didik berbeda-beda, jadi kita harus tahu si A bagaimana, B bagaimana, agar kita bisa memahami apa yang dia inginkan, bagaimana cara pembelajaran yang bisa mengembangkan dirinya, dan kita bisa membuat pelajaran itu dia sukai. Beda dengan zaman dahulu yang lebih pada pendekatan secara fisik, tapi sekarang kita pendekatan secara humanis dengan melakukan dialog, bersosialisasi, berdekatan terhadap anak, dan bahkan kita bisa masuk ke dunia anak itu sehingga dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, pada masa pandemi kan sekolah ditutup dan siswa dianjurkan belajar di rumah atau daring. Nah, bagaimana cara Bapak mencari perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring berlangsung? Nah, ini yang sulit sebenarnya ya. Karena perhatian dari dunia maya itu kita tidak bisa pantau 100%, paling hanya 20% kita bisa pantau. Masalahnya apa yang dia lakukan dalam dunia daring itu kita tidak terlalu bisa mengintimidasi mereka karena jarak jauhnya itu, sehingga kita hanya bisa melakukan pembelajaran secara umum, lalu memberikan materinya secara umum dengan memberikan tugas, memberikan penjelasan melalui PowerPoint dan di Google Meet segala macam ya, sehingga kita hanya bisa memantau anak untuk selalu aktif, untuk selalu on kamera terhadap apa yang kita berikan materi penjelasan itu. Dari situlah bisa kita buat memberikan pemahaman, memberikan masukan kepada anak-anak tentang bagaimana belajar di masa pandemi seperti ini. Tips dan trik dong Pak untuk mahasiswa agar profesional dalam belajar. Mahasiswa nanti akan terjun ke dunia kerja, artinya mahasiswa akan menjadi seorang guru juga. Makanya dari awal mahasiswa harus sudah siap untuk menjadi seorang guru. Bagaimana menghadapi siswa, bagaimana menghadapi karakter kawan-kawan di sekolah, majelis guru. Yang terpenting adalah bagaimana menjiwai pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan semangat bahwa guru itu tugasnya mendidik dan mengajar. Tidak hanya mengajar tapi mendidik. Mendidik itu punya lagi pemahaman, mendidik dengan cara yang humanis, dengan cara pendekatan, ya. Karena bukan zamannya lagi mendidik dengan cara hal-hal kekerasan. Baik, itu saja Pak pertanyaan dari Oke, saya. sudah? Ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Ya, sama-sama. I can feel you on my lips all the time, and this ain't right. Assalamualaikum Bu, sebelumnya perkenalkan saya Sylvia Aryani, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk berbagi informasi kepada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang Ibu bisa sampaikan, Ibu sampaikan. Kalau tak bisa, Ibu ngomong aja tak bisa. Sebelumnya ini nih untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan tentang keprofesionalisme guru. Nah, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama mengajar? Hampir 27 tahun. Hampir 27 tahun. Tahun 1995 mulai mengajar sampai sekarang. Sampai sekarang. Ibu kan di SMA Negeri 1 Singkep itu kira-kira udah berapa tahun? 24 tahun. Udah 24 tahun. Nah, sebelumnya kan seperti yang kita ketahui, profesionalisme guru itu adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk Ibu sendiri bagaimana bentuk perencanaan dan pengevaluasian Ibu selama mengajar? Misalnya
kalau ibu ya mengajar tentang puisi ya, otomatis ibu tanya ke siswa, apakah kalian pernah mendengar orang membaca puisi? Tentu siswa menjawab, pernah Bu, yang bilang gitu. Kalau pernah, puisi apa saja yang pernah kalian dengar? Nah, ini katanya bilang, coba baca. Ibu suruh siswa itu membaca ke depan. Nah, setelah itu baru ibu tanya dengan yang membaca tadi. Jadi apa maksud puisi itu? Nah, makna dalam puisi itu. Jadi secara umum apa makna puisi itu? Orang itu bisa menyebutkannya. Kalau bentuk pengevaluasiannya tuh setiap tahun sama atau berbeda? Beda-beda. Berarti Ibu setiap tahunnya itu merefleksi atau mengganti-ganti metodenya gitu ya. Nah, yang selanjutnya menurut Ibu mengapa sih sebagai guru harus bersikap profesional? Iyalah, kenapa kita tidak profesional? Misalnya seorang bidan aja tidak profesional untuk menangani orang yang melahirkan. Tak mau lagi orang melahirkan ke tempat dia. Jadi guru harus profesional juga. Kalau kita tidak profesional, mana bisa anak-anak mengikut pelajaran? Karena kita sebagai contohnya. Kita sebagai contohnya. Apalagi anak sekarang. Makanya beda-beda anak zaman dulu. Anak sebelum tahun 2000 bagus, sekarang tak bagus lagi. Yang terakhir, apa saja yang Ibu lakukan selama menjadi guru untuk meningkatkan keprofesionalisme Ibu? Misalnya seperti mengikuti komunitas keguruan, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, membuat karya tulis atau ikut dalam pelatihan gitu. Kalau pelatihan di sekolah sering, ya. Hampir setiap tahun. Ada. Dalam 1 tahun tuh 3 kali. Ibu ikut aktif terus ikut terus. Jadi masa-masa pandemi ini itu ibu bilang ini jarang ya. Kalau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Ibu belum itu? Tak mau. Udah sampai malas. Kalau boleh tahu Ibu ada ikut komunitas keguruan? Ada kelompok guru-guru bahasa Indonesia ada. Guru misalnya guru SMA 2 gabung, guru SMP SMA 1 Singkat Barat, guru Senayang, guru Dai gabung semua. Sesama guru bahasa Indonesia. Iya. Kalau untuk karya tulis selama ini Ibu ada? Alhamdulillah tidak. Belum. Oke. Mungkin Ibu tak akan buat karya tulis. Aduh, malas mau naik 4B. Udahlah, jadilah 4A aja. Oke. Baik Bu, sekian informasinya. Kalau boleh sekian informasi yang ingin saya dapatkan. Terima kasih atas waktu Ibu dan sudah sudi untuk menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Siti Oktaviana. Saya dari Universitas Maritim Raja Jati. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai tentang pengalaman Ibu menjadi seorang guru. Ya, sejak kapan Ibu menjadi seorang guru? Saya menjadi seorang guru sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Bagaimana ya Bu tentang pengalaman Ibu pertama kali mengajar? Pertama kali saya mengajar, saya banyak sekali menjumpai anak-anak di sekolah, dan di situ saya melihat banyak sekali karakter anak yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka bertanya, ada yang aktif, dan juga ada yang pasif. Apa yang Ibu rasakan saat menjadi seorang guru? Yang saya rasakan saat menjadi seorang guru adalah saya merasa sangat senang dan bangga karena cita-cita saya tercapai menjadi seorang guru. Dan juga guru itu merupakan pahlawan yang tanpa jasa.
Bagaimana persiapan Ibu waktu pertama kali mengajar? Nah, persiapan saya sebelum saya mengajar yaitu saya harus menyiapkan RPPH dan juga media pembelajaran supaya anak-anak itu paham apa yang saya sampaikan. Bagaimana Ibu mengatasi murid-murid yang kurang mengerti pelajaran yang Ibu berikan? Bagi anak-anak murid yang kurang mengerti, saya akan mengulang pembelajaran itu beberapa kali sehingga anak murid itu bisa mengerti. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selamat pagi Bu. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancara Ibu. Selamat pagi, sama-sama. Perkenalkan Bu, saya Syarat Masari Panjaitan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4 Bu. Jadi di sini saya mau mewawancarai Ibu tentang keprofesionalan seorang guru. Kita mulai saja ya Bu. Ya. Baik, yang pertama, apa permasalahan yang dihadapi seorang guru dalam usaha meningkatkan keprofesionalannya? Ya. Yang pertama sekali yang menjadi permasalahan adalah latar belakang anak, dan tidak semuanya orang tua yang bisa mau mendukung akan pentingnya pendidikan. Pertama sekali, dikarenakan latar kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang boleh bahasa Inggris, ada yang pintar, ada yang kurang dan sebagainya. Bagi anak yang kurang, kadang-kala dia sudah kurang, tetapi kurang ada dukungan dari keluarga, faktor keluarga terutama, ya. Maksudnya harus ada dibantu dari pihak keluarga yang bisa mempedulikan, memberikan spirit lah untuk anak, itu terutama sekali. Namun itu yang selalu menjadi kendala bagi kami. Semata-mata orang tua lebih penuh, lebih memegang penuhnya, seakan-akan anak itu berserahkan diri bulat-bulat untuk ke sekolah. Nah, itu permasalahan. Yang kedua Bu, apakah seorang guru Indonesia menurut Ibu sudah masuk dalam standar profesional? Kalau saya lihat segala usaha sudah dibuat, ya. Kalau segalanya sudah dibuat, cara tergantung bagaimana di alamnya, ya, di alamnya melihat kondisi lapangan. Saya rasa itu sudah terjalani. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap guru sebagai seorang yang profesional? Ya. Kita guru yang profesional itu harus bijak menghadapi kemampuan dan latar belakang anak didik. Jadi kemampuan dalam belajar anak itu berbeda-beda, kemudian latar belakang anak juga berbeda-beda, terutama sekali dari faktor ekonomi. Ya, fasilitas media pembelajaran itu sangat-sangat kebutuhan untuk belajar anak, itu sangat-sangat penting. Pertama, anak butuh buku penunjang seperti guru. Kalau guru semuanya bisa didukung oleh sekolah, tapi anak tentu harus didukung dari faktor ekonomi keluarga. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Namun permasalahan ini bisa kami atasi. Andai kata anak itu tidak fasilitasnya tidak mencukupi, kami membantu dengan memperdayakanlah dengan apa yang ada di fasilitas sekolah. Untuk Ibu sendiri, bagaimana strategi untuk meningkatkan keprofesionalan Ibu sebagai seorang guru? Ya, upaya saya meningkatkan anak supaya target belajarnya itu bisa sama, ya, yang sesuai yang kita harapkan. Artinya anak bisa naik kelas semuanya, anak bisa lulus dengan nilai bagus, ya. Artinya kalau dalam pembelajaran satu anak yang kurang, kita harus mengadakan remedial. Kalau anak yang pintar, kita mengadakan pengayaman, ya. Jadi kita berusahalah bagaimana anak itu bisa mampu untuk menerima pelajaran itu dengan maksimal. Ya. Jika menggunakan metode yang sama setiap tahunnya dalam pembelajaran, itu termasuk, menurut Ibu, apakah itu termasuk dalam keprofesionalan seorang guru? Kalau sama sih kayaknya tidak lah.
gitu. Seharusnya tidak harus sama. Jadi kayaknya kurang profesional lah. Kalau masa tiap tahun harus itu juga ya, bagi yang kita yang membawa juga bosan juga. Nah gitu berarti itu bukan profesional. Harusnya harus ada peningkatan tiap tahun. Karena apalagi sekarang ini kita setiap kurikulum kan terus berubah. Apalagi ini insya Allah tahun ini akan berubah menjadi kurikulum merdeka. Jadi statementnya itu juga berbeda. Nah, gitu. Baik Bu, sekian pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan selama Sama-sama. Semoga sukses ya. Bermanfaat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Dusuli dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak mengenai seputar tentang guru. Yang pertama, sejak kapan Bapak menjadi guru? Kalau sejak kapannya, Bapak menjadi guru sejak tahun 2015. Awalnya itu Bapak jadi guru di Man Karimun sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Nah, tahun 2015 pindah ke Tanjung Batu sampai tahun 2020. Nah, dari 2020 pindah lagi ke Man Karimun sampai dengan sekarang. Bagaimana pertama kali Bapak berhadapan langsung dengan siswa? Kalau berhadapan langsung pertama kali rasanya ya namanya kita baru tamat kan, ya pasti grogi, terus gugup ya kan, baru tamat menghadapi siswa, apalagi waktu itu menghadapi siswa SMA. Nah, memang kalau dari segi usia kan tidak jauh daripada kita, jadi gugup awal-awal itu. Bagaimana persiapan waktu pertama kali Bapak mengajar? Oh, maksudnya waktu pertama kali atau memang setiap hari atau bagaimana? Pertama kali Bapak jadi guru gitu, mengajar berhadapan dengan siswa. Oh, kalau persiapannya ya, kalau misalkan kalau kita masuk ke kelas ya pasti kita siapkan APP, terus bahan-bahan yang mau diajarkan, terus ya itu mental ya. Menurut Bapak ciri-ciri guru profesional itu seperti apa? Kalau adanya ciri-ciri guru profesional itu ya banyak ya, tapi yang jelas guru profesional itu yang pertama ya sesuai dengan bidangnya. Maksudnya misalkan dia itu tamatnya S1 kimia, nah jelas dia mengajarnya di sekolah itu mata pelajaran kimia atau yang lainnya. Itu yang pertama, sesuai dengan jurusannya yang waktu kuliah. Yang kedua, guru profesional itu sebelum mengajar dia harus menyiapkan perangkat pembelajaran, misalkan RPP, terus bahan ajar, terus kayak penilaian. Nah itu perangkat pembelajarannya. Itu sih menurut Bapak yang menurut ciri-ciri guru yang profesional. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi guru profesional? Kalau ditanya tentang pribadi ya mungkin sampai sekarang masih jauh dari yang profesional ya, karena memang banyak kekurangan. Tapi ya sebagai guru ya kita harus banyak belajar, ikut pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Damara dengan NIM 20030010009. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, dalam melengkapi tugas profesi kependidikan, di sini saya akan mewawancarai guru SDN 05 Bulang, yaitu Pak Rumanto. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Ya. Baiklah, untuk langsung saja saya akan nanyai Bapak. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang profesi? Baik, yang saya ketahui tentang profesi yaitu di suatu bidang pekerjaan yang mengharuskan pelakunya itu memiliki pengetahuan tertentu
sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan skill yang dimilikinya. Kemudian apakah menurut Bapak sudah termasuk guru yang profesional? Saya di SD 005 Bulan ini mengajar 2 tahun. Jadi kalau dikatakan profesional apa enggak itu saya juga masih berproses. Mungkin dengan cara saya menyampaikan dan mengajarkan anak-anak itu memang harus bersikap profesional gitu. Insya Allah untuk kedepannya saya selalu memperbaiki untuk selalu profesional. Apa yang membuat Bapak merasa bahwa Bapak itu sudah mengajar sudah profesional? Kalau untuk mengajar sudah profesional, mungkin dengan cara sebelum mengajarkan ke siswa itu saya harus menguasai materi dulu, materi apa yang saya sampaikan, dan juga bagaimana saya bisa menghidupkan suasana kelas sehingga materi yang saya sampaikan kepada siswa itu bisa dimengerti oleh semua siswa. Dan juga dari materi itu juga nanti kalau kita setelah mengajarnya itu mendapatkan teori dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa sambil belajar. Kemudian bagaimana cara Bapak mendidik anak yang terkena masalah dalam belajar, entah masalah keluarga atau masalah apa gitu Pak? Oke. Yang pertama mungkin harus memotivasi siswanya gitu kan. Karena kita nggak tahu permasalahan yang terjadi siswanya itu, kita harus menggali lagi informasi terkait dengan permasalahan dari siswa. Jadi kita motivasi agar dia selalu semangat untuk belajar, untuk datang ke sekolah dan bersama teman-temannya. Mungkin kalau dengan cara itu juga siswanya masih belum bisa untuk dibujuk, cara yang kedua mendatangi orang tuanya. Kita menanyakan langsung kepada orang tuanya terkait permasalahan apa yang membuat siswa tersebut tidak bisa untuk bergabung dan belajar sama-sama kawannya di sekolah. Karena walau bagaimanapun orang tuanya pasti mengetahui apa-apa yang terjadi pada anaknya. Nah, nanti kita bujuk orang tuanya itu, orang tua bisa mengajak dan memotivasi juga anaknya agar bisa datang dan semangat untuk belajar lagi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan informasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadar Hilmi. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2003010003. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Saiful Hasan mengenai keprofesionalisme seorang guru. Sebagaimana saya sebelumnya sudah meminta izin karena Bapak sudah berhalangan hadir, namun pada kesempatan kali ini saya bisa meminta waktunya dengan beberapa menit kemudian. Baiklah, Assalamualaikum Pak. Langsung saja saya mulai pertanyaan kami, yaitu apa yang Bapak ketahui tentang profesionalisme seorang guru tersebut? Mengenai keprofesionalisme seorang guru yang memiliki jabatan dan guru yang bisa mendidik dengan baik dan benar dan memiliki tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi Pak, seorang guru yang dikatakan profesionalisme itu seorang guru yang bertanggung jawab di bidangnya dan menjalankan semua pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Apakah seperti itu Pak atau bisa ditambahkan lagi? Ya, guru yang profesional itu guru yang bisa berlaku adil. Seorang guru yang bisa menjalankan. Oke. Baiklah. Mengapa Bapak memilih menjadi seorang guru ketimbang menjadi seorang polisi, dokter, pelaut, dan lain sebagainya, Pak? Menurut saya, menjadi seorang guru itu adalah salah satu cita-cita yang mulia. Jadi, menurut saya sendiri, apa salahnya sih saya bisa mencoba menjadi seorang guru dengan berjalan beriringnya waktu. Alhamdulillah saya bisa menjadi apa yang saya inginkan. Seperti itu Pak. Jadi Bapak menjadi seorang guru itu sudah menjadi cita-cita Bapak sejak dahulu dan kemudian ingin Bapak kembangkan dengan seikhlas hati.
Selanjutnya Pak, bagaimana Pak sikap masih di lingkaran profesionalisme tadi Pak, ketika Bapak memulai pembelajaran, apa yang akan Bapak lakukan? Mengenai pelajaran, biasanya sih diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Oh, kalau seperti itu Pak, kan dengan seikhlas hati. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak sikap masih di lingkaran profesionalisme tadi Pak, ketika Bapak memulai pembelajaran, apa yang akan Bapak lakukan? Mengenai pelajaran, biasanya sih diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Oh, kalau seperti itu Pak, dapat saya simpulkan berarti bahwasanya Bapak memulai pembelajaran dengan menyiapkan kelas, bertanya-bertanya tentang materi-materi yang telah lalu. Kemudian Bapak menjelaskan berbagai materi-materi terkait sesuai RPP. Sesuai RPP. Oke, jadi dari perencanaan pembelajaran saya sudah diatur sebelumnya ya Pak? Udah. Oh, setiap program, apakah di sekolah Bapak yang Jabati ini sudah memiliki program prota tertentu? Apakah setiap tahunnya berubah? Biasanya setiap tahunnya berubah sesuai RPP-nya. Oke. Terkait tadi, bagaimana ya Pak ketika pada zaman sekarang tuh kan Pak banyak apalagi pada berkaitan tentang murid-murid yang pintar, murid-murid yang yang tanda kutip memiliki kelemahan dalam akademik. Pasti itu kan kadang menjadi seorang guru jengkel dalam arti kata lebih ke ini anak ini lo pintar, anak ini lo bodoh, dalam arti kata tidak memilihkan bodoh. Tentunya seorang guru itu lebih ke murid lebih pintar, tidak ke lebih bodoh. Kenapa seperti itu Pak? Seorang guru yang profesional itu menurut saya, di mana seorang guru itu harus bisa berlaku adil, nggak memandang dia siapa, itulah. Jadi Kak, apakah Bapak sebagai memiliki sikap profesionalisme tersebut tidak berpilih kasih kepada yang lain? Jadi bagaimana Pak cara Bapak membangkitkan semangat kepada anak-anak yang memiliki kelemahan tadi? Apakah dengan cara membina, dengan cara merayu, dengan cara menggunakan kata-kata yang halus, dengan menyemangati? Apakah seperti itu Pak? Membina, memberi motivasi agar mereka bisa menjadi lebih, bisa mengembangkan bakat-bakat mereka dan menjadi mereka, supaya mereka bisa menemukan jati dirinya. Oh, jadi seperti itu. Baik Pak, terkait bakat-bakat mereka dan menjadi mereka, supaya mereka bisa menemukan jati dirinya. Oh, jadi seperti itu. Baik Pak, terkait anak yang pintar dan anak dalam tanda kutip tadi, terkadang anak yang pintar itu terkadang lebih ke arah pembelajaran atau akademik ya Pak. Yeah. Sedangkan anak-anak yang tidak memiliki potensi akademik terkadang memiliki jiwa kesenian, olahraga. Itu saya ingin bertanya ke Bapak, potensi apa yang Bapak miliki dari segi bakat dan minat Bapak? Saya sendiri sih lebih ke seni ya. Jadi tuh seni itu ibaratkan jati diri saya, ibaratkan jiwa saya, jiwa yang apa namanya ya? Jadi Pak, terkait kesenian tadi, apakah Bapak melatih anak tersebut membina? Begini Pak, ketika anak tersebut tidak memiliki bakat spesifik di bidang seni, apakah Bapak menerimanya atau dalam arti kata dengan sukarela untuk mengajak, menggali, menemukan jati diri sebagai bakat di bidang kesenian tersebut Pak? Menurut saya sih, jika ada anak yang memang betul tidak memiliki jiwa seni, saya harus tekankan,
supaya mereka bisa apa yang mereka tidak bisa. Lah bisa karena biasa, belum mencoba belum tahu. Jadi saya harus tekankan betul-betul. Jadi Pak, untuk wawancara kali ini dapat saya simpulkan bahwasannya Pak, dari sikap profesionalisme itu seorang guru di mana yang bertujuan menempati suatu jabatan dijalankan secara baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang sudah Bapak bicarakan tadi terkait pembahasan profesionalisme itu, selama proses pembelajaran berlangsung Bapak menggunakan RPP yang sudah ada. RPP yang sudah ditentukan, sudah berdasarkan ada. proses dan prota yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Baiklah, saya dapat tanggapi hal tersebut. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya Muhammad Zaidin, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya mengucapkan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan assalam, bye. Oke.